Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Golok pisau full gali sonokeling. Materialnya baja boler N695, cocok untuk sembelihan kayak dorong dengan menggenggam, dorong tarik dengan menggenggam seperti ini, ataupun dorong pro, ini cocok. Terkadang begini, kita yang merekomendasikan untuk sahabat GSN atau untuk konsumen baru yang notabene masih pemula, dia lebih memilih apa yang dia sukai karena bentuk modelnya, sedangkan kita lebih paham, lebih tahu dari material keseluruhan, spek, kemampuan lah, keseluruhan tersebut yang cocok untuk konsumen itu. Tapi ini belum bisa nyatu, belum bisa ketemu. Nah ini, jadi tapi itu menurut saya sudah cukup bagus. Seorang konsumen yang notabene pemula ya, bukan pemain sudah berpengalaman, maksudnya masih pemula, dia memiliki pendapat, memiliki keinginan yang kuat, itu bagus daripada eksekutor pemula yang tidak memiliki keinginan. Artinya dia melihat pisau dan golok pokoknya dalam bayangannya tajam, itu aja, tajam, yang penting mampu buat menyembelih. Nah itu karena nanti ini ada chemistry, ikatan batin lah, bahasanya terlalu tinggi, chemistry gitu aja, antara bilah kita dengan diri kita. Nah itu makanya kemarin saya sampaikan berganti-ganti bilah, pisau, golok, bilah itu ya, pisau, golok, kapak, semuanya itu benda tajam itu kita sebut bilah ya. Misalkan ini kita pakai berlatih di RPH umpamanya, yang gampang karena sering gitu ya, terus berganti lagi dengan menggunakan golok kopak rawing atau dengan menggunakan golok yang panjang, itu adaptasi lagi, meskipun sama-sama tajam pasti adaptasi lagi dari genggamannya, seperti itu. Nah adaptasi ini kalau untuk suatu penyembelihan, adek di sini ya, duduk di sini adek. Ngomong.
dalam suatu penyembelihan berbeda dengan adaptasi yang lain. Kalau adaptasi belajar naik sepeda motor dari matic ke manual, dari manual ke matic, itu diri pribadi kita dengan benda mati. Nah, sedangkan adaptasi untuk penyembelihan ini kita dengan hewan. Nah, ini makanya berlatihnya di RPH dengan menggunakan pisau dan golok dengan bergonta-ganti, itu ada step by stepnya. Jadi manut lah intinya, kuncinya manut. Yang penting kita dampingi, siapapun yang belajar kita dampingi sampai benar-benar mahir. Mau menyembelih gaya apa ini, misalkan dia pengen menguasai gaya dorik, seret-seret, biar cepat penyembelihannya, prosesnya biar cukup 2 detik misalkan, zet 1 detik 2 detik gitu pengennya. Oke, dari dia dulunya gaya tarik murni bisa, tapi jangan satu sapi satu pisau, nanti ganti lagi. Karena kita biasanya ke RPH saya selalu membawa 1 tas, banyak sekali pisau dan golok. Nah, ini menyediakan untuk yang belajar, tapi jangan terus gonta-ganti. Kadang-kadang bisa saya pacai ya, tamu itu saya pacai dari atas hingga bawah, termasuk sepatu boot, sabuk Betawi dengan lengkap 4 pisau. Nah, ini sebaiknya kalau hanya saya cuma berpesan, kalau sapi kecil pakai yang pendek, sapi besar pakai yang panjang. Nah, itu. Tapi kadang-kadang peserta yang datang berlatih ini belum mengerti ukuran sapi. Ini sapi leher kecil ya pakai yang panjang. Nah, ini kan belum mengerti. Terus kita dampingi, yang penting istiqomah belajar, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bosan, dan jangan jumowo, jangan takabur. Terus nanti gonta-ganti juga, gonta-ganti pisau ini sangat sekali berpengaruh sekali, betul berpengaruh gitu. Apalagi dari pisau pendek yang tajam enak, terus pakai pisau yang panjang 30 misalkan, ini terus dia ternyata pisaunya ini sudah dipakai, sudah membentur tulang, nggak dicek. Nah, ini kan kaitannya dengan pengenalan bilah. Setiap mau pakai punya siapapun harus dicek, tapi yang perlu diingat, mengecek jangan menggunakan jari ya, seperti itu. Itulah sekelumit yang dapat saya sampaikan di awal terkait teknis belajar menyembelih, mengenal bilah, mengenal ketajaman bilah, terus menyesuaikan bilah dan lain-lain. Oke, kita review secara detail. Sebentuknya seperti ini, bentuk pisau, handle-nya bentuk golok, full galisono keling. Ini dipin kuningan ngeplong buat aksesoris, di ujung serangka dipin kuningan ngeplong juga buat aksesoris. Paksi atau ekor bilahnya panjang sekali, pin di tengah pakai dural. Sudah lengkap dengan kopel yang bisa dimasukkan untuk sabuk Betawi atau sabuk taktikal, sabuk pada umumnya, sabuk ikat pinggang. Kalau misalkan tidak suka bisa dilepas, ini dilepas ya, atau langsung diselipkan begini, rapi rapat. Bentuk bilahnya model pisau seperti ini, model pisau strike. Dan untuk handle-nya ini ada grip di sini, jadi kalau misalkan suka menggenggam begini, insya Allah bisa. Tapi pesan saya, kalau menyembelih dengan genggaman seperti ini, yang natural, yang refleks manusia, yang secara alami begini megangnya, itu kurang kuat. Cobalah memegangnya seperti ini, pasti genggamannya lebih kuat. Itu. Materialnya baja bohler N695. Proses tempa mesin stok removal, finishing satin serat baja, serat-seratnya indah banget, dan sepuhannya full harden. Ini meterannya tadi lupa. Untuk panjangnya sekitar 30 cm, panjang 30 cm, lebar ini insya Allah 4, kurang dari 4 sentian lah insya Allah, dan ketebalannya 3 mili, menipis. Nanti saya tulis ya, insya Allah saya tulis, saya detailkan untuk ukurannya seperti ini. Nah, ini barang-barang yang ready
dari jangka 2 bulan ini, 2 bulan kita ini kan Syawal, terus Idul Kurban di akhir Juni kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita cuma memiliki 1 bilah. Terus selanjutnya persiapkan bagi yang eksekutor pemula, bagi DKM masjid, usahakan mengajari 1 atau mendelegasikan 1 orang untuk minimal 1 orang untuk belajar berlatih menyembelih. Kalau di mana-mana pelatihan itu tanpa praktek, teori saja. Tapi kalau datang ke gubuk GSN, alhamdulillah kita bekerja sama dengan RPH Mbah Mudin yang sebagai juru kuncinya best friend banget dengan kami, sehingga siapapun yang datang beliau mengajarkan, dampingi secara tulus ikhlas, ajari dengan baik dan benar. Seperti itu pesan beliau, sehingga kami juga lapang dada, legowo banget untuk menerima siapapun kita dampingi. Asal catatannya berangkat niatkan lillah belajar, insya Allah pulang membawa berkah, membawa ilmu. Kita teskan di tisu ya. Ini ada rikasonya lempeng, bentuk rikasonya lurus ke bawah gitu aja, buat perapat atau pengganjal atau pengunci daripada sopal sehingga rapat tadi itu. Nih, perhatikan, begitu cres langsung halus, lembut, kering sensasinya. Nih, perhatikan, begini, kering banget. Pegang lagi seperti ini, dijepit, jempol yang 2 ditekuk, lalu gesekkan lagi, set. Masya Allah. Nah, ini untuk gaya dorik enak banget ini, 30 cm Bohler N695, sudah sekelas stainless steel, jauh lebih tahan karat. Wis, ketajamannya jos, sudah ada kopelnya. Ini kalau inden lama banget, jadi ada beberapa yang barang-barang ready model Betawian Simpe, Betawian Polos dengan berbagai model kayunya, dengan handle tanduk dan handle full kayu atau bagaimana, nanti akan kita review ulang produk-produk yang siap dikirim ini. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wal minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.